Ketika kita berzikir, Allah akan selalu melindungi dan menjaga kita. Maka kalau Bapak Ibu sekalian nanti lihat ya, di Hisnul Muslim, akhir daripada bacaan zikir pagi dan petang itu dianjurkan membaca subhanallah wa bihamdih sebanyak 100 kali. Dianjurkan membaca subhanallah wa bihamdih sebanyak berapa? 100 kali. Namun beliau menuliskan ketika membaca subhanallah indal kasal, kalau misalnya qadarullah sedang hatinya, qadarullah saat itu moodnya sedang kurang bagus, maka boleh dibaca 3 kali saja boleh. Subhanallah, subhanallah, subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, subhanallah, enggak apa-apa. Tapi kalau misalnya free, longgar dan bisa membaca secara lengkap, maka hendaknya membaca berapa kali? Sebanyak 100 kali. Taib, itu adalah anjuran kita untuk membaca zikir pagi atau al-ma'surat di waktu pagi ataupun di waktu petang hari. Kemudian dilanjutkan di ayat yang ke-18. Walahul hamdu fis samawati wal ardi wa 'ashiyyan wa hina tuzhirun. Disebutkan di ayat yang ke-18, walahul hamdu fis samawati wal ardi, dan baginya segala puji di langit wal ardi dan di bumi, wa ashiyya wa hina tuzhirun, baik itu di malam hari, di waktu yang gelap, wa hina tuzhirun, atau di saat tengah hari, saat terik matahari. Maka ini juga sama, ternyata bukan hanya di pagi dan petang saja, tapi juga hendaknya kita selalu berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala juga di waktu malam hari dan di waktu tengah hari atau saat terik matahari. Makanya Allah selalu mengingatkan kepada kita, disebutkan dalam surat Toha ayat yang ke-14, kata Allah apa? Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Kata Allah, innani anallah, sesungguhnya aku adalah Allah. Fa'budni, maka sembahlah aku. Wa aqimis salata li dzikri, dan tunaikanlah salat untuk mengingatku. Nah, di sini diperintahkan untuk selalu mengingat Allah, yaitu dengan cara apa? Mengingatnya dengan cara sholat pagi, kita sholat subuh, sebelum subuh kita sholat malam, kemudian siang hari kita sholat zuhur, sore hari kita sholat asar, maghrib, petang hari sholat maghrib, kemudian malam hari sholat isya. Maka disuruh untuk selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala, berzikir. Subhanallah tadi, kalimat subhanallah itu untuk berzikir. Juga Allah melanjutkan di ayat surat Ar-Ra'd ayat ke-28. Alladzina tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Orang-orang yang hatinya itu tenang dengan mengingat Allah, maka Allah bertanya, bukankah dengan mengingat Allah membuat hati menjadi tenang? Bala, iya. Apabila kita mengingat, berzikir kepada Allah, salat, berzikir, bertasbih, bertahmid, bertakbir, itu semua membuat hati kita menjadi tenang. Kadang sampai saking tenangnya kita, pas kita lagi salat, saking tenangnya kita sempet aja mikir kesana kemari, ya enggak? Sebelum salat ada kehilangan sesuatu, kuncinya lupa ditaruh di mana, uangnya lupa ditaruh di mana. Pas lagi sholat, tadi saya ingat, di atas kulkas ini ternyata. Oh iya, tadi saya lupa, saya taruh di kamar mandi, belum saya ambil. Nah, maka ini saking tenangnya sholat membuat kita itu sempat untuk berpikir kesana kemari. Maka perlu untuk memperhatikan bacaan atau menghayati bacaan-bacaan sholat kita. Maka jangan sampai sholat kita itu ketika kita bertakbir Allahu Akbar, kita nggak tahu itu apa artinya Allahu Akbar. Sami Allah liman hamidah, kita nggak tahu, jangan sampai. Maka kalau kita tahu setiap detail sholat kita,
Ketika bertakbir Allahu Akbar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tahu ayat yang dibaca surat Al-Fatihah ayat kedua. Apa itu artinya? Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Ar-Rahmanir Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maliki Yaumiddin, Raja hari kebangkitan, hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Maka kalau kita tahu setiap detail ayat atau bacaan yang kita baca, insya Allah kita nggak akan sempat itu mikir-mikir kesana kemari, mikir oh nanti masa apa ya, tadi belum belanja ini, tadi belum beli itu, nanti mau masa apa ini anak-anak belum bangun, dan lain banyak banget pikiran-pikiran yang seharusnya tidak difikirkan, malah muncul ide di saat dia sholat. Karena saking tenangnya sholat itu membuat kita bisa berpikir kesana kemari. Maka hendaknya kita membiasakan berzikir, bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat-kalimat thayyibah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, ataupun dengan cara sholat di setiap harinya. Maka kemudian dilanjutkan di ayat yang ke-19 yang berbunyi yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayy wa yuhyil arda ba'da mautiha. Di mana Allah berfirman, Allah mengeluarkan apa yang al-hayy, yang hidup, minal mayyit, dari yang mati. Dari yang mati dihidupkan sama Allah. Wa yukhrijul mayyita minal hayy, kemudian juga yang mati dijadikan hidup kembali, yang hidup dijadikan mati. Kemudian wa yuhyil arda ba'da mautiha, dan Allah pula yang menghidupkan atau membangkitkan lagi bumi yang sudah rusak. Maka Allah ada firman Allah yang berada dalam surat Al-A'raf, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Maka janganlah kamu sekalian merusak apa yang ada di muka bumi setelah Allah perbaiki. Setelah diperbaiki sama Allah, jangan dirusak lagi. Sudah benar begini, sudah benar dijaga sama Allah, jangan sampai kita rusak lagi. Maka di sini wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Janganlah kamu sekalian merusak apa yang ada di muka bumi setelah dihidupkan, diperbaiki lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kadzalika tukhrajun, dan seperti itulah kamu sekalian, kita semua dibangkitkan dari alam kubur. Nanti kita semua akan meninggal, dimakamkan di dalam tanah, dan nanti suatu saat Allah akan bangkitkan, Allah akan keluarkan kita dari dalam tanah lagi. Dibangkitkan lagi, dikumpulkan lagi, dan akan berbeda-beda kondisinya. Ada yang bercahaya, ada yang cacat, ada yang buta, ada yang pincang, berbeda-beda. Awalnya di dunia ia bisa melihat, tapi pas dibangkitkan ia buta. Awalnya di dunia ia sehat walafiat, tapi pas dibangkitkan ia pincang, ia cacat tubuhnya. Ya, maka nanti akan berbeda-beda kondisi kita dibangkitkan saat kita dikeluarkan dari alam kubur. Maka naudzubillah min dzalik, jangan sampai kita menjadi daripada orang yang dibangkitkan dengan kondisi buta, pincang, cacat. Maka kalau bisa besok pas kita dibangkitkan itu kondisinya itu bercahaya, kemudian berbau harum, karena amal soleh, amal kebaikan, bacaan Quran, sholat yang sering kita lakukan membuat itu berefek pada jasad atau diri kita ini. Kemudian Allah melanjutkan dalam ayat yang ke-20 berbunyi, wa min ayatihi an khalaqalakum min turabin summa idza antum basharun tantashirun. Disebutkan dalam ayat ke-20, wa min ayatihi, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, yakni ayat-ayat yang menunjukkan bahwasanya kehebatan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, yaitu adalah Allah menciptakan kita dari apa?
manusia diciptakan dari tanah, yaitu siapa? Nabi Adam alaihissalam. Kemudian cucu-cucu anak-anaknya Nabi Adam diciptakan dari apa? Al-alaq. Apa itu al-alaq? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Apa itu al-alaq? Segumpal. Ya, Allah menciptakan kita dari segumpal darah atau segumpal daging. Di mana di situ kekuasaan Allah diperlihatkan, mulai dari dari telur, kemudian menjadi nutfah, mudghah, kemudian menjadi janin, kemudian membesar menjadi bayi, kandungan bayi yang masih kecil, kemudian tumbuh besar dan Allah lahirkan setelah 9 bulan lamanya. Allah keluarkan dia dari perut ibunya. Saat itu dia berada dalam alam kandungan. Pas dalam alam kandungan itu dia belum masuk ke alam dunia, karena dia Allah tiupkan ruh di dalamnya, tapi Allah belum perlihatkan apakah ia akan hidup, apakah ia akan melanjutkan ke alam selanjutnya, alam dunia atau tidak. Kalau ia Allah izinkan untuk dilanjutkan, maka ia akan lahir dalam kondisi sehat walafiat, kemudian ia melanjutkan tumbuh menjadi seorang anak yang lahir. Setelah ia lahir, ia akan tumbuh menjadi orang yang dewasa dan ia beramal soleh. Kalau amal solehnya banyak, lebih banyak daripada amal buruknya, maka nanti Allah izinkan ketika ia berpulang akan menempati taman-taman surga yang ada di raudhah di alam kubur. Setelah itu ketika ia menikmati raudhah yang Allah hidangkan di alam kubur, nanti Allah akan izinkan pula, habis itu dilanjutkan lagi hari perhitungan amal, hari kebangkitan, hari yaumul hisab. Maka di situ Allah tampakkan apa yang pernah ia lakukan di dunia, balasannya di alam kubur seperti ini, nanti di surga akan lebih mendapatkan lipat gandaan pahala balasan yang sebelumnya ia pernah dapatkan. Maka dan itu seperti itu terus. Maka kembali lagi kepada kita, apakah kita ingin menjadi golongan orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah, atau menjadi orang-orang seperti orang-orang yang kufur, ingkar terhadap kekuasaan, nikmat atau kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini kembali pada diri kita lagi. Setelah Allah menjadikan kita sebagai manusia, menciptakan, summa idza antum basyarum tantashirun. Agar apa? Allah menciptakan kita agar kita berkembang biak, agar kita bertumbuh, agar kita menjadi lebih baik, belajar, agar kita semuanya bersosialisasi, punya teman, kemudian punya sahabat, punya teman ngaji, punya teman belajar bareng, punya teman yang selalu saling mengingatkan. Maka di situ kalau Allah Subhanahu wa taala sudah ciptakan kita sehingga kita bertebaran berada di muka bumi ini, Allah hanya ingin kita untuk beribadah, kemudian bersosialisasi, belajar untuk jadi lebih baik dan lebih baik lagi. Meskipun kita manusia biasa, manusia yang tidak lepas daripada kata salah, namun hendaknya kita selalu memperbaiki, selalu menjadi lebih baik lagi dari sebelumnya. Maka kemudian dilanjutkan di ayat yang ke-21 yang berbunyi, وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah yang tadi Allah menciptakan manusia. Kemudian yang kedua, Allah menjadikan manusia itu ketika ia tumbuh berkembang biak, ia memiliki seorang pasangan. Ini salah satu juga yang disampaikan oleh hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, an-nikahu sunnati wa man raghiba an sunnati falaysa minni. Nikah itu adalah sunnahku, dan barang siapa yang tidak suka
atau abai terhadap sunnahku, enggan, enggak mau, benci terhadap sunnahku, maka kata Nabi apa? Falaisa minni, maka bukan dari golongan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka naudzubillah, jangan sampai kita tidak dianggap oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi ketentuan nikah ini ada 3. Yang pertama, nikah ini ia akan menjadi wajib hukumnya kalau dia tidak bisa meninggalkan kemaksiatan kecuali dengan menikah. Jadi ada seseorang yang dimana tingkat hawa nafsunya itu, syahwatnya itu lebih tinggi daripada yang lain. Sehingga apa? Hukum daripada nikah itu menjadi wajib untuknya. Jadi ia kalau enggak menikah maka dia akan terus bermaksiat. Kecuali nikah solusinya. Kalau dia nikah maka dia akan berada pada hubungan yang halal. Kemudian hukumnya menjadi sunnah ketika ia mampu menjaga atau mampu menahan syahwatnya. Dia sebenarnya manusia biasa, dia punya hawa nafsu, dia bersyahwat juga, tapi dia bisa menjaga atau bisa mengontrol daripada hawa nafsunya. Sehingga hukumnya menjadi sunnah. Mau nikah sekarang boleh, mau nikah besok boleh, mau kapan aja terserah boleh. Karena hukumnya hanya sunnah baginya, karena dia bisa mengontrol. Dan hukumnya mubah bagi orang yang apa? Orang yang sudah tidak memiliki hawa nafsu atau syahwat sudah tidak ada, kemudian tidak ada keinginan untuk menikah. Mungkin ini dialami oleh orang yang sudah tua misalnya, atau sudah lanjut usianya sehingga tidak ada syahwat lagi di dalam tubuhnya, dalam diri, sudah tidak tertarik lagi dengan dunia. Karena dia sudah tahu bahwasanya ajalnya telah dekat, akan tiba, sehingga ngapain nikah, ngapain mikirin nikah, mending mikirin ibadah. Ya enggak? Biasanya kalau Bapak Ibu yang sudah lanjut usia, udah yang penting wasiatnya hanya ibadah, ibadah dan ibadah. Dan biasanya mereka akan lebih rajin sholat, lebih rajin ngaji, lebih banyak ibadahnya daripada orang-orang muda yang lebih muda darinya. Karena apa? Sadar bentar lagi udah mau berpulang. Padahal kematian, ajal itu tidak mengenal usia. Tapi yang terjadi adalah yaitu manusia taunya ya nanti tumbuh sekitar sampai 60, 63 tahun atau sampai 70 paling maksimal. Setelah itu ia akan menemui ajalnya. Tapi berapa banyak hadirin sekalian, berapa banyak orang yang meninggal di bawah umur itu? Yang 50, 40, 30, bahkan 20 tahunan masih ada. Dan banyak yang meninggal lebih dulu daripada yang sudah tua. Maka kita lihat di sini, apakah kita ingin menjadi orang-orang yang memanfaatkan usia kita, tahu sadar sekarang atau sadarnya nanti, atau bahkan nggak sadar sama sekali. Naudzubillah, jangan sampai. Maka kita lihat, ya kalau kita mau sadar, kita tahu bahwasanya dunia hanya sementara, ya udah buruan. Yang belum nikah segera nikah. Yang sudah nikah jaga hubungannya. Yang sudah tidak ada keinginan dalam menikah atau berhubungan, maka ya sudah fokus untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian litaskunu ilaiha. Karena apa? Disebutkan dalam Zubdatut Tafsir supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Karena Allah ciptakan laki-laki dan perempuan itu sebagai pelengkap satu dengan yang lainnya. Maka jangan sampai ada orang yang mengatakan aku akan menerima segala kekurangan yang dia miliki. Ketika dia menikah, dinikahkan oleh kedua orang tuanya dan dia menikah, dia akan berkata, aku akan menerima segala kekurangan yang istriku miliki. Jangan hanya menerima kekurangan, jangan. Justru malah kita menambal apa yang dimiliki kekurangan oleh istri kita. Begitu juga dengan suami sama. Jangan sampai kita, ya saya akan menerima segala kekurangan. Iya kita menerima, tapi harus kita juga menambal kekurangan yang dimiliki oleh suami kita. Saling melengkapi gitu loh. Pada dasarnya saling melengkapi, bukan hanya menerima kekurangan. Kalau penerima ya pasrah aja nanti. Kalau dia pasrah, ya entar istrinya kebiasaannya begadang, ya entar ya udahlah emang kayak gitu tabiatnya.
suaminya kebiasaan sebelum nikah keluyuran, istrinya pas ya udahlah emang kayak gitu sifatnya. Kemudian istrinya pemarah, suaminya pemarah, sama-sama ya udahlah namanya juga sifat yang dibawa dari lahir. Ya jangan, bukan hanya menerima segala kekurangan, tapi melengkapi kekurangan. Nah ini adalah litas kunu ilaiha, agar tentram kita, agar kehidupan kita itu tenang, sakinah, biar hidupnya sakinah. Wa ja'ala bainakum mawaddah warahmah, dan bukan hanya sekedar berhubungan kenikmatan duniawi, bukan. Tapi apa? Tapi juga mendapatkan rasa kasih sayang dan warahmah. Mawaddah, rasa kasih sayang, kemudian ketenangan hati, kemudian menuangkan kasih sayang. Karena ada di dalam hati manusia itu rasanya itu pengen peluk gitu, rasanya pengen nyayang begitu, rasanya pengen berbuat baik begitu. Maka di situ Allah berikan tempat di mana tempat yang halal suami atau istri kita. Selain hanya sebagai sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagai hanya tempat kita berpulang nanti, di mana kita berkegiatan di luar rumah, ketika kita pulang akan disambut oleh keluarga kita yang membuat hati tenang, membuat hati tentram, juga di situ membuat kita merasa nyaman dan bisa menuangkan rasa kasih sayang kepada anak dan keluarga kita.